Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya tentang daerah penyelesaian dan titik penyelesaian serta fungsi objektif. Ini masih dasar-dasar yang dipergunakan dalam materi program linier. Oke, daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian kemarin sebenarnya sudah kita bahas dengan saya berikan latihan ya, dari yang mulai satu variabel kemudian dua variabel ya. Nah, terakhir adalah yang nomor 3. Ini nomor 3A dari latihan dari tugas 1, ini yang 3B. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk membuat gambar dan menentukan mana himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Oke, selanjutnya, apa yang disebut titik penyelesaian? Titik penyelesaian merupakan titik-titik yang berada di dalam dan pada daerah penyelesaian. Oke, ketika kita sudah dapat ini daerah penyelesaiannya, DP-nya, daerah ini ya, segi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, maka yang disebut dengan titik penyelesaian adalah titik yang berada di dalam. Nah, di sini banyak titik-titik ya, titik-titik atau koordinat-koordinat ya. Atau yang terletak pada. Nah, terletak pada itu misalkan ini titik di sini ya. Saya kasih tanda. 1 situ. Ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ya. Mana lagi? Ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini juga titik penyelesaian. Jadi semua titik yang berada di daerah penyelesaian itulah disebut titik penyelesaian. Bagaimana kalau ada titik di sini? Berarti dia bukan titik penyelesaian. Bagaimana kalau di sini? Berarti bukan titik penyelesaian. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, ada yang disebut dengan titik penyelesaian optimum. Optimal. Jadi yang maksimum atau minimum. Nah, dari titik-titik yang tadi, titik penyelesaian tadi, ini ada yang disebut optimal atau TPO. Mana saja TPO itu? Nah, titik-titik yang ada yang berada pada garis yang membatasi daerah penyelesaian. Berarti yang mana saja? Ini ya, ini. Apakah yang di sini juga? Ya, karena ini terletak pada. Tapi kalau di sini berarti ini di dalam. Berarti TPO adalah yang berada pada garis yang membatasi daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut. Bagaimana menentukan titik penyelesaian dan titik penyelesaian optimal? Contoh, titik penyelesaian ditentukan dari gambar diagram kartesius yang kita peroleh dari pertidaksamaan. Contoh, misalkan ini ya, kita punya soal diketahui pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari 6, 3x tambah y kurang dari 6, x lebih besar dari min 2, y lebih besar dari 1. Maka tentukan DP dan TP-nya. Oke, kita tahu ini pertidaksamaan. Ada berapa garis kira-kira? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, langkah awal kita akan gambar dulu daerah penyelesaiannya. Dari sini ya. Pertama kita cari dulu garisnya. Garis kan kemarin tidak tinggal merubah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengannya dengan sama dengan. Oke. Jadi ada 4 persamaan. 1, 2, 3, 4.
Selanjutnya gambar garisnya di diagram kartesius, kemudian arsir daerah yang tidak memenuhi, maka akan diperoleh daerah penyelesaiannya. Kita lanjut ya. Oke. Saya anggap kalian sudah mengerti bagaimana cara mencari titik-titik potong sumbu X, sumbu Y, ya dari contoh yang kemarin, dari tugas. Oke, ini dari persamaan 1 tadi, titiknya adalah 3,0 dan 0,2. Kita tarik garis. Nah, ini garisnya. Ini garis yang mana? Ini garis yang 2X plus 3Y sama dengan 6. Ini garisnya. Kemudian persamaan yang kedua. Titiknya diperoleh 2,0 dengan 0,6. Kita tarik garisnya. Oke. Nah, inilah garis dari 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian yang mana lagi? Yang Y atau X. X sama dengan min 2. Min 2-nya di sini ya. X sama dengan min 2. Kita gambar garisnya. Nah, ini X sama dengan min 2. Ini garisnya. Kemudian satu lagi. Y sama dengan min 1. Satunya di sini. Maka kita tarik garis. Oke. Nah, jadi ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita dapat garisnya, langkah selanjutnya adalah mengarsir. Oke, kita arsir. Pertama garis ini dulu ya. Tadi dia lebih kecil dari 6. Berarti kalau kita masukkan 0, kan ini membagi dua daerah ya, atas dan bawah. Kita masukkan 0. 0 tambah 0, 0. Kurang dari 6, betul ya. Berarti 0-nya jangan diarsir. Berarti yang diarsir yang atasnya. Oke. Itu garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua, yang ini. Oke, tadi juga 3X plus Y kurang dari 6. Berarti masukkan lagi, berarti daerahnya mana? Ini dan ini. Kita masukkan 0-nya. 0 tambah 0, 0 kurang dari 6. Betul, betul lagi. Berarti 0-nya jangan diarsir. Itu yang diarsir daerah yang di atas 0. Oke, kita sudah punya dua daerah yang diarsir. Kemudian garis ketiga, X sama dengan min 2. Yang diminta adalah X lebih besar dari min 2. Ini daerah 1, ini daerah 2. Ada 0-nya, masukkan. 0 lebih besar dari min 2. Betul? Oke, betul. Berarti daerah yang sebelah sini kita arsir. Oke, satu garis lagi. Ini Y sama dengan min 1. Pertidaksamannya Y lebih besar sama dengan min 1. 0-nya kita masukkan, berarti 0 lebih besar dari min 1. Betul, salah? Betul juga, berarti yang di bawah ini yang kita arsir. Nah, sekarang kita sudah dapat nih. Daerah ini kena arsir, berarti yang ini yang tidak kena arsir, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Oke, sampai situ. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Setelah mendapatkan DP, kita tentukan TP-nya mana saja. Oke, TP 1, ini di sekitar ya. Kemudian 2, ini juga di sekitar DP-nya. Kemudian 3, mana lagi? 4, ini di dalam. 5, 6, oke, 7, ini ya, 8, 9. Oke, sebenarnya banyak. Bisa saja nanti di sini, di mana saja. Selama masih di dalam DP, dialah TP. Tapi kita akan ambil yang
mudah kita cari koordinatnya. Kalau di sini kan susah ya koordinatnya berapa. Oke. Mana yang tidak termasuk dalam TP kira-kira? Yang bukan TP-nya, tapi berhubungan dengan garis-garisnya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang bukan TP. 1. Nah, kenapa ini bukan TP? Karena dia kena arsir. Mana lagi? Nah, ini berhubungan dengan garisnya, tapi dia kena arsir, berarti dia bukan TP. Ini satu lagi. Ini juga bukan TP. Ada lagi? Ini termasuk TP. Oke. Nah, Anda sudah bisa membedakan mana yang TP, mana yang bukan TP. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita sudah tahu mana yang TP, mana yang bukan. Kita kasih nama ya. Pertama ini TP A. Titik penyelesaian A. Ini titik penyelesaian B. Ini titik penyelesaian C. Kenapa tidak berurut dari sini ke sini? Kita coba yang koordinatnya terlihat ya. Ini C, ini A kelihatan 0,2, B 2,0, C 0,0. D berapa? Min 2,0. E min 1, 0, min 1. Kemudian F. Tadi D ya sampai F-nya ini. Kemudian ini G. Ini H. Dan ini I. Nah, kira-kira ada 9 ya. Kita perhitungkan ini berarti TP-nya ada 9. H ini, B, C, D, E. Bagaimana dengan koordinat F, G, H, dan I? Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana dengan koordinat F, G, H, dan I? Mencarinya, nah, misalnya tadi yang A sudah ya. Yang A, B, C, D, E sudah. Sekarang F. Ini titiknya. Saya tandai dulu ya. F. Nah, F ini, lihat F ini, dia merupakan perpotongan garis yang ini yang mana? Yang 3X plus Y sama dengan 6, dan garis ini ya. Ini dan garis ini. Oke, jadi F adalah perpotongan dari garis 3X plus Y sama dengan 6 dan Y sama dengan min 1. Kemudian gimana yang G? G adalah perpotongan dari garis X sama dengan min 2 dengan Y sama dengan min 1. Sebenarnya udah kelihatan ya koordinatnya berapa? Ya, min 2, min 1 X dulu. Oke, kemudian yang H. Ini H. Berarti dia X sama dengan min 2 dan garis ini. 2X plus 3Y sama dengan 6. Dan titik yang terakhir I adalah perpotongan garis 3X ini, 3X plus Y sama dengan 6 dengan 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, sampai sana dulu. Oke, saya ulangi ya. F garis ini dengan garis ini. G, ini G-nya, berarti garis ini X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Garis titik H, ini berarti garis X sama dengan min 2, dan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Terakhir titik I,
adalah perpotongan garis dari 3x sama dengan x plus y sama dengan 6 dengan 3x plus y sama dengan 6. Oke. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Kita mau cari F, G, H, I. Kita mau cari F dulu tadi. Ya. Titik F adalah perpotongan garis 3x plus y sama dengan 6 dan y sama dengan min 1. Maka untuk mencari koordinat F adalah dengan mensubstitusi. Karena y-nya sudah ketahuan, kita mau cari x. Untuk koordinat F-nya berarti x, y kan ya. Oke, kita substitusi y sama dengan min 1-nya. Jadi y ini kita ganti dengan min 1. Kemudian pindah ruas ya. Jadi plus 1. Jadi 3x sama dengan 7/3. Jadi koordinat F adalah 7/3 dan min 1. Oke. Titik G adalah perpotongan garis x sama dengan min 2 dan y sama dengan min 1. Nah, ini sudah jelas ya x, y-nya. Berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti koordinat titik G adalah min 2 dan min 1. Titik berikutnya adalah H. Ini perpotongan garis x sama dengan min 2 dan 2x plus 3y sama dengan 6. Sama seperti tadi. X-nya sudah diketahui, berarti kita butuh y-nya. Kita substitusi ke persamaan ini. Kita ganti x-nya dengan min 2. Maka dapat 3y. 4 dari mana? Ini. Min pindah ruas kan jadi positif ya. Jadi y sama dengan 10/3. Jadi koordinatnya adalah min 2, 10/3. Oke, selanjutnya kita akan mencari I-nya ya. Oke. Titik I adalah perpotongan dari garis 3x plus y sama dengan 6 dan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini eliminasi substitusi. Ini di kelas 10 sudah kita bahas ya, di SPLDV. Oke, caranya, jadi kita mau cari x-nya berapa, y-nya berapa. Oke, eliminasi. Ini persamaannya. Jadi kalau kita mau hilangkan apa dulu? Misalkan y kita hilangkan, berarti y-nya harus sama. Di atas kali 3, di bawah kali 1. Oke. Bawahnya, oke. Karena yang dihilangkan sama tanda, berarti dia dikurangi. Jadi 7x sama dengan 12. Jadi x-nya adalah 12/7. Oke. Selanjutnya kita mau cari yang y-nya. Berarti kalau yang y kita cari, yang kita eliminasi adalah x. Di atas 3, di bawah 2. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Oke. Ya. Kenapa dikurang? Karena ini sama tandanya. Positif, positif. Jadi 2 dikurangi 9 min 7. 12 dikurangi 18 min 6. Jadi y-nya sama dengan 6/7. Kenapa jadi positif? Karena negatif dibagi negatif jadi positif. Jadi koordinat titik I-nya adalah 12/7, 6/7. Jadi kesimpulannya titik penyelesaian untuk 2x plus 3y kurang sama dengan 6. 3x plus y kurang sama dengan 6, x lebih besar dari min 2, dan y lebih besar min 2 adalah ini titiknya. H, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, sebenarnya lebih, tapi kita akan pakai yang ini aja. Karena inilah yang disebut dengan titik optimalnya atau TPO-nya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi objektif. Apa fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi target atau tujuan. Adalah fungsi yang diminta dalam optimalisasi dari titik penyelesaian.
biasanya ditulis dengan FOBJ, jadi fungsi objektif, atau Fx, fungsi F dari X dan Y, koordinat ya. Atau ada yang menulis dengan Z maksimum untuk hasil maksimum, atau Z min untuk hasil yang minimum. Oke, contoh yang tadi ya. Contohnya yang tadi, ini pertidaksamaan yang tadi. Oke, tentukan nilai-nilai dari TP-nya dengan fungsi objektifnya seperti ini. Ini diberikan soal. Fungsi objektifnya adalah Fx, Y, 4x ditambah 2y. Nah, kita sudah dapatkan tadi titik penyelesaiannya dari ini adalah yang sampai I tadi ya, yang 9 itu. Nah, gimana cara mencari fungsi objektifnya, nilainya? Oke. Nah, diketahui tadi sudah ini, maka kita tinggal masukkan saja. Ini fungsi objektifnya Fx, Y, 4x plus 2y. Titik A, 0,2. Nah, tinggal xy di sini ganti oleh 0,2. Artinya apa? 4 dikali x, x-nya di sini 0, 2 kali y, y-nya di sini 2. Berarti 4 kali 2, 4 kali 0, 0, 2 kali 2, 4. Jumlahnya adalah 4. Dan titik yang kedua, sama ininya kita masukkan, hasilnya 8. Kemudian yang C, kita masukkan 0, 0, 0, 0. Kemudian D, jadi X-nya min 2, Y-nya 0. Tinggal masukkan aja ke sini, jadi hasilnya min 8. E, 0, min 1. Tinggal dimasukkan ya, 0, X-nya 0, Y-nya min 1. Kemudian yang F. Ya, tadi yang F 7/3, min 1. Nah, tinggal dimasukkan. Ini dari mana 22/3? Oke, kita samakan penyebutnya. Min 2 itu artinya min 6/3. Kalau sudah sama 3 berarti 28 dikurangi 6, 22. Itu kira-kira 7,6666. 7,66 atau 755, 733. Nah, bisa dihitung lah. Oke, yang G. Kita masukkan. Hasilnya min 10. Yang H, kita masukkan juga. Min 2,10/3. Hasilnya min 4/3. Dan yang I, kita masukkan. Ini pecahan. Ya. 48 dari mana? 2 kali 12/7. 12 dari mana? 2 kali 6/7. Kalau kita jumlahkan jadi 60/7. Nilainya adalah 8,57. Oke, karena ini tidak menyebutkan yang diminta yang maksimum minimum, kita tuliskan. FOBJ maksimumnya, berarti kita cari di sini mana yang paling besar. Ah, ternyata ini yang paling besar. Berarti maksimumnya adalah 8,57. Sekarang FOBJ minimumnya. Cari yang minimum. Nah, berarti yang ini ya, yang min 10. Jadi FOBJ minimumnya adalah min 10. Oke, bagaimana? Jelas ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya silahkan Anda buat kesimpulan tentang daerah penyelesaian, titik penyelesaian, dan fungsi objektif sebagai hasil pembelajaran pada pertemuan ini. Oke, dengan mencoba dan berlatih akan menambah pemahaman. Silahkan pelajari lagi e-book dan video yang ada. Jika Anda belum jelas, silahkan bertanya ke grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.